Pernah gak sih kalian penasaran seberapa kuat sebenarnya sebuah material sebelum akhirnya putus? Nah, jawabannya ada di sini, yaitu di kurva stress dan strain. Perkenalkan, saya Adinda Maulida Sauki dengan NIM 12370400006. Bagaimana cara mengolah datanya pada Excel sampai kita bisa membaca arti di balik kurva yang dihasilkan? Yuk kita mulai. Uji tarik pada dasarnya sederhana. Kita bisa mengambil sebuah spesimen material, lalu kita tarik dari kedua ujungnya dengan gaya yang semakin lama semakin besar, sampai akhirnya material tersebut terputus. Dari situlah kita mendapatkan dua hal penting. Yang pertama stress, yang kedua strain. Stress atau tegangan itu merupakan gaya yang bekerja dibagi dengan luas penampang dari spesimen tersebut, mempunyai satuan Newton per milimeter persegi. Kemudian strain atau regangan merupakan seberapa besar material memanjang dibagi dengan panjang awalnya. Strain ini tidak memiliki satuan karena ini merupakan perbandingan panjang. Dituliskan pada rumus-rumus berikut. Nah, dua nilai inilah yang nantinya akan kita plotting untuk dijadikan kurva. Strain sebagai sumbu X dan stress sebagai sumbu Y. Sekarang kita masuk ke bagian pengolahan data. Ini merupakan data mentah yang kita dapatkan. Dua kolom utama yang kita punya adalah panjang dalam milimeter serta beban dalam satuan Newton. Langkah pertama dari pengolahan data ini adalah di sini kita punya diameter spesimen sebesar 6 mm serta panjang awal sebesar 115 mm. Dari diameter, kita akan menghitung jari-jari terlebih dahulu dengan cara dibagi dua. Mengapa kita harus mengkonversi dari diameter ke jari-jari? Karena spesimen ini diasumsikan sebagai tabung yang dapat kita hitung luas penampangnya. Kemudian dari jari-jari kita dapat menghitung luas penampang awal dengan rumus lingkaran pi dikali r pangkat 2, sehingga hasilnya sekitar 2,87 dikali 10 pangkat minus 5 meter persegi. Kemudian langkah berikutnya, kita akan mengkonversi satuan panjang dari milimeter ke sentimeter, karena sentimeter merupakan satuan internasional pada panjang. Lanjut, panjang. Setelah itu, kita akan menghitung delta panjang atau pertambahan panjang, yaitu seberapa jauh spesimen tersebut memanjang dari posisi awalnya. Dengan cara kita akan mengurangi nilai panjang saat itu dengan panjang awal spesimen. Jangan lupa ketika memilih panjang awal spesimen, kita klik F4 untuk mengunci data tersebut. Jadi hasilnya tidak akan berantakan ya teman-teman. Lanjut, kita akan langsung menghitung strain atau regangan. Rumusnya adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, sama seperti yang tadi, jangan lupa ketika mengklik panjang awal, kita klik lagi F4 untuk mengunci data panjang awal tersebut. Nah, pada salah satu data disebutkan 0,000584. Artinya, spesimen tersebut memanjang sebesar 0,0584% dari panjang awalnya. Lanjut, kita akan langsung menghitung stres atau tegangan. Rumusnya adalah gaya dibagi dengan luas penampang awal. Jangan lupa juga ya teman-teman, ketika mengklik data luas penampang awal, kita harus menambahkan F4 agar datanya tersebut terkunci. Nilai stres pada satuan Pascal terlalu besar sehingga sulit untuk dibaca. Jadi
kita akan mengkonversi dari Pascal ke Megapascal. Caranya adalah data tersebut akan kita bagi dengan 1 juta atau dikali dengan 10 pangkat minus 6. Setelah dua data yang kita plotting lengkap, yaitu stress dan strain, maka kita akan langsung membuat kurva pertama. Begini ya caranya teman-teman. Kalian tinggal klik insert, kemudian di sini sketcher, yang pilih yang ini aja. Kemudian nanti akan ada kolom yang kosong seperti ini. Nah, kolom yang kosong seperti ini kita klik 2 kali. Lalu di bagian kanan atas ada select data. Nah, teman-teman klik di situ. Nah, di bagian sini jangan lupa dinamain namanya kurva stress dan strain biar jelas. Nah, di sini di bagian X-nya akan diisi dengan sumbu strain. Ya, kita langsung aja diklik sumbu strain dari nilai ke 1. Kemudian Ctrl Shift down. Lanjut kita ke sumbu Y, yaitu stress. Kita klik, kemudian langsung Ctrl Shift down, kemudian di OK, dan juga di add. Jadilah kurva pertama kita. Semoga pada video kali ini bisa jelas ya teman-teman. Oh ya, di video berikutnya aku bakal jelasin titik-titik penting dari kurva stress dan strain ini. Jadi, sampai ketemu di video berikutnya.